Ini proyek gedung sidang paripurna di IKN. Ini proyek MPR RI. Ini proyek DPD RI. Ini proyek DPR RI 2 IKN. Terakhir ini proyek DPR RI 1 IKN. Oke, saat ini saya kembali mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Saya start dari gedung sebelah kiri itu Rusun BIN, sebelah kanan adalah Rusun Polri. Dan kawasan ini sudah masuk kawasan inti pusat pemerintahan KIPP 1A IKN. Hanya saja biasanya saya lewat jalan Sumbu Barat atau jalan Precinkor. Dan hari ini saya mencoba jalan yang berbeda dari jalan yang biasa saya tunjukkan sebelumnya. Jadi sebelumnya jalan ini masuk dalam paket pekerjaan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4. Kemudian dilanjutkan lagi di tahap berikutnya, ini masuk dalam paket pekerjaan penataan kawasan HPK, yaitu di sekitar hunian pekerja konstruksi. Dan jalanan ini menjadi salah satu jalan akses utama kita menuju kawasan legislatif nantinya, yaitu DPR, DPD, dan MPR RI. Dan jalanan ini juga menjadi jalanan utama di IKN, karena jalanan utama di IKN itu cenderung dibuat rata dan datar, walaupun kontur tanah IKN itu tidak rata. Kemudian ini sudah jadi jembatan yang kita lewatin di atas ini. Sebelumnya ini kontur tanahnya rendah sekali berupa jurang, akan tetapi dibuatkan jembatan hingga rata seperti ini. Kemudian di bawah kanan kiri kita itu akan ada embung yang tersambung, di sebelah kiri kita itu ada das Sanggai. Dan memang jalanan standar IKN itu jalannya tadi cenderung rata dan datar, walaupun kontur tanah tidak rata, dan timbunannya luar biasa mencapai belasan meter, bahkan sampai dibuatkan jembatan. Kemudian di kanan dan kiri itu nanti akan ada jalur pesepeda dan jalur pedestrian. Dan tentunya kabel sudah di bawah tanah, tidak bergelantungan semrawut di atas, karena IKN ini sangat menjunjung tinggi tata kota yang rapi dan bersih. Dan kemudian di sebelah kiri kita itu pos damkar pemadam kebakaran. Setahu saya sudah ada 5 pos damkar yang tersebar di kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini, dan tentunya akan terus ditambah. Dan kalau kita lihat perkembangan dari bulan ke bulan, jalanan ini sudah rapi ya. Jikalau saya bandingkan dengan bulan-bulan lalu, ini masih berantakan sekali dan masih ada yang tanah. Tapi hari ini saya mengecek, ini kondisi jalan sudah cor rapi kanan dan kiri. Kemudian sudah tampak beautifikasi juga di sebelah kiri, sudah ada jalur untuk pesepeda maupun pedestrian, serta adanya pagar ya, karena di sebelah kiri kita itu jurang yang mengarah ke embung. Tentu sangat safety jika dibangunkan pagar di sebelah kiri itu. Kalau di sebelah kanan kita ini adalah hunian pekerja konstruksi, tempat bagi para pekerja IKN untuk tinggal. Dan memang standar IKN ini sudah luar biasa sekali ya, bukan dibangunkan bedeng yang biasanya cenderung kumuh dan berantakan, tapi dibangunkan bangunan modular yang rapi, ada kasurnya, ada kipas anginnya, dan lengkap fasilitasnya di situ ya. Dan sekarang kita terus melangkah. Kalau kita lihat sudah semakin rapi jalanan ini. Padahal bulan lalu saya cek ke sini, ini masih berantakan dan masih banyak truk-truk berlalu lalang. Tapi sekarang tinggal proses finishing dan beautifikasi. Dan itu di depan kita tampak sudah banyak tower crane terpasang menghiasi langit di kawasan legislatif IKN. Dan di kawasan legislatif IKN ini juga banyak sekali ya pembangunan-pembangunan oleh investor swasta nantinya.
Contohnya saja di sebelah kiri kita, ini area yang sangat luas, itu kawasan area diplomatik kalau saya tidak salah ingat ya. Karena kondisi dengan 1-2 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang sudah sangat berbeda jauh. Jalan-jalannya pun juga sudah banyak yang berubah. Dan dari area diplomatik itu kalau kita belok kiri lagi, itu mengarah ke kawasan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian kalau kita lurus lagi dari BPJS, itu akan ketemu lokasi Nusantara Intercultural School, cabang dari JIS Jakarta, sekolah internasional. Dan dari NIS itu kita lurus, nanti akan tersambung dengan Kementerian PU dan Kementerian PKP. Jadi jalanan di KIPP 1A IKN ini sangat panjang, sangat banyak, dan akan tersambung satu sama lainnya. Dan nanti akan saya tunjukkan sampai akhir video, jalanan ini akan tersambung ke sana ya. Dan investor swasta juga banyak tadi saya sebutkan. Kalau di sebelah kanan kita yang berseberangan dengan kawasan legislatif, ini adalah Citadel, investor dari Malaysia. Dan di dekat-dekat sini juga ada beberapa investor Indonesia ya. Dan kita bisa saksikan dari dekat, itu banyak tower crane bertebaran, tanda Presiden Prabowo sudah menyeriusi proyek IKN, bahwa tahun 2028 legislatif, yudikatif, eksekutif harus pindah secara bersamaan. Dan sebelah kiri kita tadi gedung sidang paripurna, dan di depan kita ini adalah gedung MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di sebelah MPR RI itulah lokasi pembangunan DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI. Jadi masing-masing gedung itu sudah ada kontraktornya sendiri-sendiri, ada direksi kitnya sendiri. Karena satu tempat itu misalnya MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, itu gedungnya pun juga ada beberapa gedung. Dan tentu diperlukan kerjasama antar kontraktor, konsultan, dan kerjaan ini tentunya harus keroyokan agar bisa selesai secara bersamaan. Dan kalau kita lurus, ini ada simpang 4. Tampak di depan kita itu adalah rusun TNI. Dan dari rusun TNI itu kalau kita lurus sedikit saja, pernah saya tunjukkan lokasi Bina Bangsa School dan Nusantara Superblok. Jadi Nusantara Superblok itu akan membangun mall, hotel, apartemen. Dan tapi saat ini saya lihat belum ada perkembangan pembangunan untuk investor swasta di kawasan ini. Mungkin mereka tunggu kawasan ini agak rapi dulu ya. Dan kalau di sebelah kiri kita ini ada bangunan pendukung dari kawasan legislatif nantinya. Contohnya ada masjid dan bangunan-bangunan lainnya. Kemudian dari kawasan ini juga tersambung dengan area proyek dari DPR RI. Kemudian DPR RI ini itu pun dibagi menjadi 2 bagian ya, DPR 1 dan DPR 2. Karena DPR sendiri jumlah anggotanya paling banyak, kalau tidak salah sekitar 500-an orang lebih. Jadi gedungnya ini kalau tidak salah ada beberapa, ada banyak gedungnya. Dan itu pun dibagi menjadi 2 segmen, DPR 1 dan DPR 2. Dan ini adalah DPR 1 yang kontraktornya berbeda dengan DPR 2. Dan kalau kita lihat memang semua kontraktor tampak serius untuk menjadikan proyek ini bisa selesai tepat waktu pada tahun 2028 nanti. Kita sebagai masyarakat hanya bisa mendoakan yang terbaik, baik itu dari pimpinan pusat, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan pemerintah otorita IKN yang bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Kemudian dari instansi kementerian terkait sampai kepada pelaksana di lapangan.
baik itu kontraktor, konsultan, sampai para pekerja yang menjadi garda terdepan untuk mengerjakan proyek ini agar bisa rampung tepat waktu dengan hasil yang terbaik, karya 100% anak bangsa Indonesia. Dan dari jalanan ini kalau kita teruskan, itu akan tersambung dengan sisi sebelah kiri dari sayap Garuda, dari Istana Garuda. Nah, ini bisa kita lihat tampak dari sisi sayap sebelah kiri dari Istana Garuda, terlihat jelas dari sini. Dan memang dulu kawasan ini kontur tanah tidak rata, cenderung perbukitan dan banyak jurang. Akan tetapi kecanggihan teknologi dan karya tangan anak bangsa, jalanan ini bisa dibuat menjadi datar, menjadi rata, kemudian kabel di bawah tanah, dan jalanannya jadi lebar seperti ini. Dan tentunya nanti ada area bagi pesepeda maupun pejalan kaki di kanan dan kiri jalan ini. Dan kita nantikan dalam 1 tahun lagi pasti jalanan ini sudah bisa kita nikmati untuk kita bisa jogging bersama nantinya. Dan sebelah kiri kita ini adalah pekerjaan struktur jembatan. Jadi kalau teman-teman ingat Jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, Jalan Feeder District, Jalan West Resident, itu dulu kontur tanahnya seperti ini. Jadi banyak jurang, banyak perbukitan, tidak rata. Kemudian dengan kemampuan anak bangsa bisa menimbun tanah yang tidak rata, kemudian memotong perbukitan sehingga menjadi jalanan yang rata seperti Jalan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur yang bisa kita nikmati saat ini. Demikian dengan jalan ini, kalau kita lihat terdapat perbedaan kontur tanah di sisi kiri maupun sisi kanan, tapi saat ini sudah mulai mengalami perubahan demi perubahan. Kalau kita lihat tahun lalu di sini ini masih jurang depan kita ini ya. Kemudian sekarang sedang dibangunkan struktur jembatan, jadi tidak pakai penimbunan tanah, tapi ada juga jurang yang ditimbun tanah hingga menjadi jalan yang rata. Dan bisa kita lihat dan saksikan nanti ke depannya jalanan-jalanan yang tidak rata tadi penampakannya akan seperti di depan kita saat ini. Dan berbagai proyek multi-years yang ada di zaman Bapak Presiden Jokowi, kalau kita lihat proyek multi-years itu kebanyakan dimulai dari tahun 2024, dan pada saat Bapak Jokowi turun dari kursi presiden digantikan oleh Bapak Presiden Prabowo, proyek-proyek itu dapat dimulai dan dikerjakan hingga rampung sampai tahun 2026 ini, dan bisa kita nikmati berbagai banyak proyek gedung, jalan, embung, dan lain-lainnya. Itu bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo menyelesaikan banyak proyek multi-years dari Bapak Presiden Jokowi. Dan ini suatu kerjasama yang baik, transisi masa pemerintahan presiden. Dan ini juga bukti nyata Bapak Presiden Prabowo mendukung IKN, bahwa beliau sudah berkomitmen untuk memberikan 48,8 triliun bagi pembangunan IKN tahap kedua. Dan sebelah kiri kita ini adalah proyek Rusun Pas Pampres yang akan ditempati oleh Pas Pampres. Kemudian kita belok kiri dari Rusun Pas Pampres tadi, ini adalah paket pekerjaan Jalan Precinkor. Jadi Jalan Precinkor ini akan tersambung sampai ke Jalan Segmen 6C, sampai ke dekatnya Hotel Swiss Hotel. Dan jalan ini sudah hampir 100% rampung. Ini termasuk proyek multi-years dari Bapak Presiden Jokowi yang kini hampir rampung di tangan Bapak Presiden Prabowo. Dan jalanan ini cukup panjang ya, karena menghubungkan dari Rusun Pas Pampres tadi sampai ke Rusun SN3, Rusun SN1, dan Hotel Swiss Hotel, dan ke dekat Bank Indonesia juga. Dan sebelah kiri kita ini Plaza Legislatif yang mengarah ke kawasan legislatif. Sebelah kanan itu juga
Plaza Legislatif yang menghadap ke Jalan Sumbu Timur. Dan dari sini kita lurus, kita akan mengarah ke Kementerian PU dan PKP serta ke Bank Indonesia. Dan dari Bank Indonesia itu juga tersambung dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan gedung LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri kita itu nanti akan ada jalan legislatif yang tersambung juga dengan jalan ini. Dan di sebelah kiri itu juga ada lokasi pembangunan kantor PLN. Tepat di depan kita ada simpang 4. Dan kalau kita belok kiri, jalan itulah yang mengarah ke Nusantara Intercultural School, ke area diplomatik, serta ke kawasan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang saya jelaskan di pertengahan video tadi, yang di dekat gedung legislatif. Kemudian ini kita belok kanan. Kalau tadi lurus itu ke Bank Indonesia, kalau belok kanan ini ke gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kalau di zaman Bapak Jokowi ini adalah Kementerian PUPR, akan tetapi di Bapak Presiden Prabowo menjadi PU dan PKP, dibagi dua. Dan jalan PU dan PKP itu adalah Jalan Grande Timur, ini simpang 4. Kita belok kiri, ini Jalan Sumbu Timur. Kalau lurus itu kita ke depan istana tadi, itu namanya Jalan Grande di depan istana. Dan sebelah kanan kita kawasan perkantoran Kemenko, kemudian belok kiri itu Jalan Precinkor juga, dan sebelah kiri kita ini Bank Indonesia. Dan ada paket pekerjaan baru lagi di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kalau kita lihat ada pagar di sebelah kiri, itu adalah jalan pengembangan KIPP 1A IKN, dan jalan itu masuk ke arah gedung OJK dan LPS dan akan tersambung sampai ke Jalan Legislatif. Jadi luar biasa ya. Kemudian kalau kawasan investor, kita kembali lagi sebelah kanan Hotel Jambuluwuk, dan Hotel Jambuluwuk itu bersebelahan dengan sebelah kanan kita lagi ini adalah Pakuwon, akan bangun mall, hotel, apartemen serta kondominium. Kemudian di seberang Pakuwon di sebelah kiri kita itu lokasi Australian Independent School yang bersebelahan persis dengan Hotel Swiss Hotel. Dan di sebelah Hotel Swiss Hotel itulah lokasi Duty Free Mall Nusantara. Dan nanti akan lengkap, ada apartemen, ada perkantoran, dan lain-lain. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.